Hitam-hitam nih kita. Hitam-hitam benar banget. Ya biar adem, Ca. Betul Karena lagi banget. bulan puasa. Ketemu lagi bareng ada Intan Berliana. Ada Kinca Bakti yang pastinya nemenin kamu di Zona Khatulistiwa ya. Bener, dan kita hari ini mau ngajakin MC Friends buat jalan-jalan ke beberapa kota di Jawa Timur. Bener nggak, Ca? Bener banget, tepatnya di Bondowoso nih MC Friend. Jadi pastinya buat kamu nih yang mau liburan ke Bondowoso, kira-kira tempat wisatanya di mana aja sih? Terus Pasti juga udah kulinernya penasaran. apa aja? Penasaran? Langsung aja yuk, Tan. Udah langsung aja jalan yuk. Let's go. Hai, selamat pagi Bondowoso. Wah, pagi, gila ya. Dilihat dari atas, luar biasa udah disambut dengan pemandangan yang hijau. Yang indah, udaranya juga sejuk banget ya, Tan. Bener ya, gimana nggak sejuk dong? Nggak lihat tadi ada gunung segede gaban di sana udah langsung menyambut kita, Ca. Yoi, wah pastinya kita nanti bakal jalan-jalan ya Tan ke Bondowoso nih. Bener, kita keliling-keliling. Tapi sebelum kita jalan-jalan alias keliling-keliling Bondowoso nih, kita mau kasih tahu nih MC Friends, kalau kota Bondowoso ini adalah salah satu kota di Jawa Timur yang dikenal sebagai kota sejuta julukan. Waduh, julukannya banyak ya, Ca. Banyak banget nih Tan. Salah satunya adalah Kota Tape. Apalagi kota Kabupaten Bondowoso ini juga menjadi salah satu kabupaten kota di Jawa Timur yang nggak memiliki pesisir ya Tan. Jadi dia spesialis agak gunung-gunung gitu ya. Apalagi wilayah Bondowoso berupa dataran tinggi yang dikelilingi gunung dan juga bukit nih Tan. Oh, jadi sejuk banget ya. Itulah kenapa Bondowoso ini jadi salah satu kota yang suasananya tuh sejuk ya. Dan katanya nih MC Friends, oleh para peneliti, Bondowoso ini dipercaya menyimpan aset peninggalan zaman megalitikum. Dan Bondowoso ini memiliki situs megalitikum yang disebut-sebut sebagai kekayaan emas kota ini. Iya dong, ini juga harus dilestarikan juga ya, Ca. Wah, keren banget ya. Apalagi salah satu kesenian warisan leluhur di Jawa Timur ini juga unik banget nih Tan, yaitu tari Singo Ulung. Salah satu kesenian warisan leluhur di Jawa Timur yang sangat unik ini berada di Bondowoso, yaitu tari Singo Ulung. Nah, tarian ini merupakan kesenian tradisional yang para penarinya ini juga menggunakan kostum menyerupai singa dan menari bagaikan singa ya. Wah, ini mirip-mirip sama barongsai, Barongsai, ya. bener banget Tan. Dan seru banget tuh. Gimana nih caranya kalau misalnya mau nonton Singo Ulung ini? Jadi kalau misalnya MC Friend mau nonton tarian Singo Ulung, ini pastinya dilihat dalam ritual bersih desa. Datanglah ke desa Blimbing, Kecamatan Tapen pada pertengahan bulan Syakban ya. Oh, jadi tarian Singo Ulung ini biasanya dikemas dalam sebuah ritual bersih desa tadi ya, Cak ya? Kita bisa datang ke apa tadi? Desa Blimbing. Betul. Oh. Apalagi ini pastinya ada pas pertengahan bulan Syakban ya. Wah, pas banget. Jadi kalau misalnya mau ke Bondowoso, jangan sampai lupa nih untuk menentukan tanggal atau juga bulannya bertepatan dengan bulan Syakban. Jadi MC Friends nanti nggak bakalan ketinggalan nih sama kesenian yang satu ini. Nah Tan, kalau tadi kan lo ngajakin untuk melihat yang namanya tarian kesenian yang ada di Bondowoso ya. Benar. Sekarang giliran gue nih buat ngajakin lo untuk lihat Bukit Teletabis Kawah Wurung. Wah, Bukit Teletabis Kawah Wurung. Ada Teletabisnya dong berarti, Gak Ca? ada, ini cuman bukitnya aja nih Tan. Oh gitu. Emang artinya apa sih, Ca? Nah, artinya dalam bahasa Jawa, wurung artinya gagal atau nggak jadi. Jadi nama wurung diberikan karena dulunya ini adalah kawah yang tidak terbentuk dengan sempurna Tan. Oh, dan keunikannya adalah nih MC Friends ya, katanya di sana itu nggak ada air yang jadi daya tarik seperti di Kawah Ijen. Jadi Kawah Wurung ini cuma memiliki cekungan luas yang kering yang ditumbuhi dengan rumput dan
tanaman liar. Betul gitu. banget. Apalagi julukan Bukit Teletubbies ini juga diberikan karena memang kawah ini tuh mirip dengan Bromo ya. Cuma ukurannya tuh lebih kecil. Jadi kalau misalnya MC Fran lihat, Bukit Teletubbies Bondowoso ini adalah julukan yang diberikan untuk Kawah Urung, dan ini sekitar 45 menit aja dari Kawah Ijen. Jadi bisa langsung nih, kalau misalnya kita dari Kawah Urung atau dari Kawah Ijen, bisa langsung datengin dua-duanya ya, dua tempat tadi ya. Bener banget. Tinggal dipilih mau yang mana atau mau semua boleh, soalnya nggak jauh nih. Tan, tapi ada yang menarik nih Tan. Jadi MC Fran kalau misalnya mau kesini harus memilih waktu yang terbaik juga. Kenapa? Karena kabarnya kalau misalnya kamu datang di bulan Maret atau Juni, di sini tuh bakal musim penghujan, terus warna bunga-bunganya dari ladang ini juga akan berwarna merah muda. Oh, jadi pink ya? Jadi pink. Mantep banget, nggak usah ke Korea jauh-jauh, langsung aja ke Kawah Wurung karena di sini ada bunga-bunga pink yang akan menyambut MC Friends di musim hujan. Wah, siap foto-foto dong, Ca. Yoi. Nah, buat MC Fran yang pengen banget melihat keindahan alam yang indah, udah gitu bisa membuat perasaan kamu damai nih Tan. Waduh, ini langsung damai, Langsung sejuk, damai. sejahtera. Waduh, di mana-mana hijau ya kan, kayak lihat duit aja hijau langsung matanya. Oh, enggak ya? Enggak dong. Ini kalau sekarang liatnya ilalang ya, Ca. Ini bagus banget ya Tan. Jadi MC Fran buat penasaran nih ya, yang pengen banget datang ke sini, bisa datang di Dusun Curah Macan, Desa Kali Anyar, Kecamatan Sempol ya. Apalagi Kawah Ilalang ini juga menjadi objek wisata alam dengan spot instagramable yang recommended banget nih Tan. Jadi bisa kita explore di akhir pekan. Pengen nuansa alam yang kayaknya mulus-mulus banget, tau gak sih, cantik-cantik banget. Tapi kalau misalnya dilihat ya Tan, ini buat foto prewedding juga keren ya. Ih, kok sama sih sama yang aku pikirin nih, mbaknya Aduh. jomblo sendirian tuh, ya kan? Besok kita harus sama pasangan, Ca, ke sana foto prewedding. Cocok banget soalnya tempatnya rapi, bersih, terus alam banget. Alam Apalagi kalau banget. fotonya pakai DSLR. Waduh. Keren banget, pasti harus mampir ke sini ya. Oh iya, tapi ngomong-ngomong nih MC Friends, untuk yang pengen ke sana, tiketnya murah banget, cuma Rp5.000 aja, buka 24 jam. BTW, tapi ngomong-ngomong, Ca, kan buka 24 jam nih. Nah, kalau orang-orang kan datangnya dari pagi sampai sore, Ca. Betul. Kita datangnya malam aja gimana, Ca? Emang mau ngapain? Uji nyali, Ca. Oh, uji nyali. Kayaknya boleh tuh. Aduh, enggak deh. Tan, main air yuk. Wah, kalau tadi udah tidur-tiduran di Ilalang, udah juga di Bukit Teletubbies. Ya. Sekarang ngajakin basah-basahan. Seneng banget sih ngajakin yang basah-basah, Ca. Biar adem pikirannya. Oh, biar adem. Emang mau kemana, Ca, sekarang, Ca? Kita main ke air terjun Belawan yuk. Yuk, di mana tuh? Jadi ini adalah salah satu tempat piknik murah. Udah gitu memang terbaru di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ya, yaitu air terjun Belawan yang memang cocok banget nih MC Fran, yang mungkin tadinya lagi emosi, yang lagi marah-marah bisa Panas. adem di sini ya. Oh, langsung berendam di situ ya. Emang ada apa aja di situ, Ca? Jadi air yang jernih, terus juga pemandangannya indah. Apalagi air terjun ini kabarnya juga memiliki ketinggian mencapai 30 meter dengan debit airnya yang besar banget nih Tan. Jadi kita bisa dengar suara gemuruh dari air terjun tersebut ya. Tuh bisa dilihat tuh. Aduh. Cantik banget, dan memang di situ juga dikasih pagar supaya nanti para pengunjung tidak terjatuh ya ke dalam air terjun karena memang deres banget arusnya. Deres banget. Jadi MC Fran harus hati-hati juga. Tapi tahu nggak sih Tan, kalau misalnya kita mau ke sana, ini Ya. biaya tiket per orangnya juga murah banget. Cuma 5.000 per orang aja. Rp5.000 udah bisa mendapatkan pemandangan kayak gini, Kinca. Coba dong, mohon maaf, ini bisa nggak dipindah ke Jakarta aja? Aduh. Biar kita bisa healing every day, every time. Kalau ada kantong Doraemon kayaknya bisa Tan. Pengen banget, cantik banget. Kita lihat dong, itu backgroundnya alias belakang air terjunnya. Keren banget itu ya, Tan. bukit,
Terus Aduh. ada pohon-pohonnya. Tapi nanti dulu harus dipastikan tuh di atas ada yang pipis sembarangan nggak tuh? Aduh, jangan sampai ya MC Friend. Jangan ya. Dan ini juga buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi sekali Oke. lagi buat MC Friend yang penasaran, MC Friend bisa datang ke Rengah Rejo, Kalianyar, Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Ya ampun Tuhan, cantik banget. Lihat dong dinding-dinding di sekelilingnya nih MC Friends. Nggak bakalan nyesel deh kalau misalnya tadi habis agak naik-naik nanjak, capek, keringetan, terus datang ke yang satu. Aduh, mantep banget. Udahlah, Mantep Cak banget. mandi aja, Cak mandi. Abis itu fotoin ya. Fotoin. Tapi ada yang ngintip nggak tuh? Awas hati-hati ya. Aduh. Digulung-gulung, digulung-gulung. Salah ya? Apanya ini gulung? Baksonya, Cak. Katanya ada bakso gulung. Itu baksonya digulung apa gulungnya di bakso? Salah ya? Bukan ya? Bukan, Gimana sih? tapi ngomong-ngomong tentang gulung ya Tan, emang ternyata di Bondowoso itu ada salah satu kuliner yang namanya bakso gulung Bondowoso yang paling banyak diminati sama warga dan juga para wisatawan ya. Gimana itu? Itu namanya bakso gulung Cak Rusdi yang berada di sebelah gedung 1 MTSN Wonosari, Jalan Raya Situbondo, Trakan, Wonosari, Bondowoso. Oh, ini katanya sih jaraknya nggak terlalu jauh dari pusat kota Bondowoso, yaitu sekitar 8 km atau sekitar 15 menit aja waktu perjalanan dari pusat kota. Wah, Jadi ini bisa- nggak begitu lama ya Tan? Bisa mampir abis lapar-laperan, abis main. jalan-jalan, langsung nih mampir ke sini tuh isiannya. MC Friend. Jadi Waduh. memang unik, rasanya juga enak banget ya. Dan satu porsinya ini cuma dibanderol 20.000 aja nih MC Friend. Murah dong. Tapi tenang aja nih MC Friends, kalau misalnya nggak terbiasa makan tanpa nasi gitu ya kan, orang apalagi orang Indonesia nih. Betul. Kalau belum makan nasi, belum makan katanya. Kurang nendang ya. Kurang nendang. Nah, kita tendang aja pakai lontong Oh, karena ada ya. ada. Jadi ada pendampingnya nih. Kita bisa memesan beberapa lontong sebagai tambahan agar lebih mengenyangkan. Pengen icip-icip, datang aja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi sabar ya ngantrinya ya. Banyak yang ngantri MC Friends. Ya udah deh, gue mau seruput baksonya dulu. Aduh, lapar enak banget ini. Tan, tadi kan kita udah makan yang anget-anget nih, ada Yo. bakso gulung. Pengen dong siang-siang gini ngerujak. Rujak. Ada nggak sih? Ada dong. Gimana kalau kita cobain rujak gobet? Apa Nah, jadi rujak gobet ini sama rujak cingur sebenarnya. Cuma bedanya itu adalah di rujak gobet ini ada serutan singkongnya nih MC Friends. Coba bayangin, rujak dikasih serutan singkong. Gimana itu di lidah ya? Wah, unik pasti dong rasanya. unik ya rasanya. Jadi Makanya. buat kamu nih MC Friend yang penasaran dengan rujak gobet, ini bisa datang ke Gang Dinas Sosial Jawa Rambutan ya, Bondowoso. Dan di sana itu juga terdapat beragam menu yang ditawarkan ya Tan. Mulai dari rujak cingur, Ada. rujak buah, Ada. sampai rujak lontong sayur. Waduh, jadi macam-macam nih rujaknya, tinggal dipilih ya. Satu porsi berapa Cak harganya, Cak? Satu porsinya ini dibanderol mulai dari 15.000 sampai 22.000 aja udah kenyang Tan. Waduh, pokoknya nih tadi kita udah makan bakso, udah makan rujak. Sekarang kita kudu bawa oleh-oleh juga nih, nanti pas kita pulang ke Jakarta juga harus udah punya oleh-oleh nih dari kota Bondowoso ini. Betul, pastinya MC Friend buat kamu yang bingung cari oleh-oleh nggak perlu bingung karena Bondowoso itu katanya terkenal dengan tapenya nih Tan. Penasaran? Yuk kita let's go. Nah Tan, udah sampai nih di tempat oleh-oleh tapenya ya. Wah, mantep banget. Ini yang beda dari, kan ada peyem tuh. Peyem dari mana sih? Bandung ya? Peyem dari Bandung. Dari Jawa Barat pokoknya. Betul. Kalau dari Jawa Timur juga ada, namanya tape Bondowoso. Ini kecil-kecil ya Tapi singkongnya. manis Tan. Oh, manis. Kayak gue. Enggak, tapenya aja, Cak. Oh, tapenya aja ya.
kita bisa bawa nih MC Friends oleh-oleh buat keluarga di rumah atau teman-teman ya kan, dengan membawa tape Bondowoso. Dan kemasannya juga unik ya, pakai kotak bambu ya, Ca. Pakai besek ya. Besek bener. Jadi kayaknya tradisional banget. Tradisional banget. Jadi kan seperti yang kita tahu juga nih Tan, kalau misalnya Bondowoso itu memang terkenal sama tapenya. Jadi buat kamu nih yang sudah menikmati keindahan alamnya, jangan lupa juga untuk beli oleh-olehnya nih Tan. Jadi banyak banget orang juga yang jualan di sana MC Friends tape Bondowoso ini. Tapi kalau misalnya bingung, pengen yang sudah pasti-pasti aja, misalnya pengen yang udah dikenal atau terkenal, bisa nih datang ke Tape Manis 31, Tape Handaini, terus juga Tape Cap Enak, Tape Manis 82 dan Tape Handayani 82. Silakan dipilih. Wah, silakan dipilih dan ya pastinya ini enak banget MC. Ya Allah, bisa nggak itu? Aduh, buruan deh. Jadi pengen makan nih. Ya udah yuk, cus. Gila sih ya, keren banget Tan. Tadi Jawa kita Timur udah ke Bondowoso. Emang benar, Jawa Timur itu salah satu provinsi yang memang daerahnya itu banyak banget tempat-tempat wisatanya yang keren-keren ya. Dan ya sebenarnya sih semua wilayah di Indonesia tuh keren-keren banget. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa keluar Pulau Jawa, Jawa Timur itu bisa menjadi salah satu provinsi yang wajib didatengin kota-kotanya. Recommended ya. Recommended banget. Tadi kita udah ke Bukit Teletubbies, jadi nggak perlu keluar negeri. Ternyata di Bondowoso juga ada Bukit Teletubbies. Ada, udah di Indonesia udah punya. Terus ada Kawah Ilalang juga. Betul. Udah gitu. Tadi juga ada air terjun. Air terjunnya juga keren banget ya Tan. Pokoknya jernih tuh, banget. Kalau jalan-jalan sama kita itu nggak pernah terlewatkan untuk basah-basahan. Mau di pantai, air terjun. Pokoknya seru banget MC Friend. Apalagi kan Bondowoso memang terkenal dengan tapenya ya. Tadi kita itu udah dia. beli oleh-oleh juga, tape di Bondowoso. Terus juga kita udah nyobain yang namanya bakso gulung. Itu unik ya. Rujaknya juga tadi. Rujak gobet. Rujak gobet, bener. Itu nggak boleh sampai ketinggalan kalau ke sana. Mungkin ada di daerah lain jualan, tapi kalau misalnya kita ke suatu daerah, tempat aslinya tuh harus nyobain kulinernya. Bener. Kalau tadi kita udah jalan-jalan puas ke Bondowoso, kali ini kita bakal ngajak kamu nih MC Fran ke Situ Bondo. Tetangganya ya? Tetangganya. Ke situ? Ke Situ Bondo? Iya, ke Situ oke. Bondo. Masih di Jawa Timur MC Masih Friends. di Jawa Timur MC Friend. Yuk kita let's go. Hari kedua, Ca. Aduh, masih ngantuk. Aduh, jangan ngantuk dong Tan, harus semangat. Emang mau kemana lagi sih, Ca? Kita ke Situ Bondo yuk. Ke situ. Ke situ Aja Bondo. kan? Ya udah nanti aja siangan aja. Aduh, kalau misalnya siang panas Tan, mendingan pagi-pagi aja kita ke Situ Bondo. Oh, emang Situ Bondo itu di mana sih, Ca? Nah, jadi Situ Bondo ini adalah kabupaten yang terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa di kawasan Tapal Kuda. Udah gitu dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung. Terus juga ada lokasi usaha perikanan. Waduh, lengkap ya. Mantep ini ya. Dan MC Friends, kabarnya dengan letaknya yang strategis di tengah jalur transportasi darat Jawa Bali, kegiatan perekonomiannya juga tampak aktif. Dan Situ Bondo ini mempunyai pelabuhan penarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer Panarukan di Pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda. Jadi strategis banget ini emang lokasinya, Ca. Pemandangannya juga bagus banget ya. Jadi lokasi yang strategis dengan memiliki garis pantai yang cukup panjang, ini membuat Situ Bondo memiliki objek wisata pantai yang tentunya ini nggak kalah dengan kota lainnya nih Tan. Oke, kalau tadi kita udah ke Bondowoso itu kan lebih ke pegunungan ya. Kalau sekarang lebih ke ya arah-arah pantai lah. Ala-ala pantai. Selain pantai ada tempat wisata yang lain kan di Situ Bondo. Bener dong, pastinya MC Fran penasaran ya. Gimana kalau misalnya kita langsung pergi aja yuk. Udah naik mobil aja, mau kemana kita? Kanan kiri hutan, Cak. Serem amat sih. Emang kita mau kemana ini? Makanya gue ngajakin lo jalan pagi tuh gini, biar nggak serem. Oh, waduh, itu padang savananya keren banget.
Keren ini dong. kayak ada di New Zealand atau di Afrika, tahu nggak sih? Itu beda ya, New Zealand sama beda. Mohon Kalau maaf ini ya. di situ Bondo nih Tan, itu Oh. namanya Taman Nasional Baluran. Mantap. Jadi ini merupakan sebuah taman nasional yang luas areanya tuh 25.000 hektar ya. Apalagi lokasi Taman Nasional Baluran Jawa Timur ini juga digadang-gadang mirip dengan savana yang berada di benua Afrika. Apa gue bilang, Ca? Nggak usah ke Afrika, nggak usah ke New Zealand, langsung aja ke situ Bondo udah dapet nih, ya kan? Dan nggak keren salah ya. lagi emang ya. Jadi memang pemandangannya itu MC Friends adalah rerumputan yang terbentang di sepanjang mata memandang. Terus pohon-pohon dengan batang yang mekar terlihat 1, 2 atau tersebar gitu ya di atas rumput. Dan yang paling menyejukkan mata adalah background dari Gunung Baluran yang tinggi menjulang yang terlihat mulai dari pangkal hingga puncak gunung dalam cuaca cerah. Wah, jadi kalau misalnya cuaca cerah kita beruntung banget, Cak. Beruntung Backgroundnya. banget. Jadi Waduh. bisa puas ya buat foto-foto juga. Yang pastinya Taman Nasional Baluran ini juga melindungi hewan-hewan padang rumput kayak banteng, kerbau, rusa, monyet berekor panjang, dan burung pemilik ekor panjang juga ada burung merak. Pokoknya lengkap ya Tan. Lengkap, dan ini memang salah satu tempat yang sebaiknya dilestarikan ya. Mudah-mudahan sih nggak tergusur dengan pembangunan deh. Beneran Aduh, jangan, capek. Jakarta tuh udah penuh dengan gedung. Jadi mohon ya Bapak Presiden, mohon banget jangan diubah ini jadi gedung-gedung juga ya. Udah cukup rumput-rumput dan pepohonan aja udah cantik banget biar kita bisa healing, Pak. Please. Bisa healing ya. Please. Dan letak Taman Nasional Baluran ini juga masuk di Desa Wonorojo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dan sebenarnya sih kawasan Baluran ini juga terletak di perbatasan kabupaten ya, Situbondo dan juga Kabupaten Banyuwangi nih MC Friends. Jadi letaknya ini ada di perbatasan antara Kabupaten Situbondo sama Banyuwangi. Jadi cocok banget nih kalau misalnya pengen jalan-jalan Jawa Timur, udah ke Kawah Ijen ya kan, terus ke Taman Nasional Baluran, kayaknya nyambung gitu ya, nggak terlalu jauh berarti ya Cak ya. Yoi. Tadi kita udah keliling-liling nih Ca, udah keliling menikmati indahnya Taman Nasional Baluran. betul, Yang udah digadang-gadang mirip kayak hijau-hijau. Afrika ya. Sekali lagi, setiap kali kita jalan-jalan tidak akan pernah melewatkan yang namanya berbasah-basahan. Kali ini kita mau lanjut kemana, Ca? Pantai Bama Baluran nih Tan. Wow, Pantai Bama Baluran ini, MC Friends, ini dikenal sebagai pantai yang jernih airnya dan hamparan pasirnya putih. Dan ternyata nih, Ca, ini menjadi habitat bagi sekawanan hewan liar seperti kera, terus berbagai burung langka yang berasal atau endemik Jawa Timur gitu. Wah, yang pastinya MC Fran kalau misalnya mau liburan ke sana tetap hati-hati ya. Apalagi keunikan Pantai Bama yang lainnya adalah lokasinya yang memang dikelilingi oleh tumbuhan mangrove nih Tan. Terus juga tempat ini cocok banget ya untuk Anda yang suka snorkeling. Aduh, karena di bawah lautnya tuh indah banget Tan. Cok bening pokoknya ya. Dan tapi sebelum melakukan snorkeling, kita harus lebih dulu melapor kepada petugas karena sebenarnya jam kunjungan Taman Nasional Baluran itu hanya dari jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore aja, Ca. Wah, cocok ya kalau misalnya mau lihat sunset juga bisa nih MC Friends. Bisa banget, dan memang ini salah satu pantai yang bisa dibilang agak ngumpet ya, Ca. Tapi tenang aja, fasilitasnya banyak kalau misalnya ke pantai ini. Nggak usah khawatir kalau misalnya mau sholat, udah ada tuh musolanya. Parkiran juga nggak jauh dari pantainya, jadi tenang, nggak perlu jalan jauh buat kesini.
Tuh, ada si kerannya. monyet. Hati-hati kalau ada Hati-hati, monyet nih. karena memang di sana tuh banyak hewan liar ya Tan. Betul, jadi jagain tuh bawaan-bawaannya, tasnya atau makanannya. Apalagi buat MC Friend yang bawa anak kecil ya. Jangan anak kecilnya yang ditinggal, monyetnya dibawa pulang. Kebalik dong. Pergi ke pantai, Kenapa? Mau baca puisi? aku lari atau ke gimana? gunung. Oh gitu. Terus Heeh, habis itu? capek. Oh capek. Nah Tan, kalau tadi kan kita udah puas snorkeling ya, menikmati Iya. keindahan yang ada di pantai Bama Baluran. Kali ini kita bakal hiking Tan. Hiking, pendakian. Wah, pasti buat para pendaki sudah tidak asing lagi dengan puncak Rengganis Argopuro. Karena Gunung Argopuro ini merupakan puncak tertinggi dari pegunungan Hyang serta berada pada posisi di antara Gunung Semeru dan Gunung Raung. Nah, ini dua gunung tadi, Cak, ini juga menjadi favorit para pendaki nih. Ya, karena memang selain tinggi, terus juga banyak keunikan yang ada di sana ya Tan. Bener banget. Apalagi puncak yang terkenal ini bernama Puncak Rengganis Welirang, dan puncak tertingginya itu berada pada jarak 200 meter ya di arah selatan Puncak Rengganis. Betul. Tinggi banget ya MC Friend. Banget. Dan puncak tertinggi ini nih, Cak, ini bernama Argopura dan ditandai dengan sebuah tugu ketinggian atau triangulasi. Nah, di kawasan Puncak Rengganis ini katanya sih menurut cerita masyarakat sekitar ya, bermukim Dewi Rengganis, yaitu seorang putri dari kerajaan Majapahit yang memang diasingkan atau dibuang di pegunungan Hyang Argopuro nih Tan. Oh, jadi kadang mungkin muncul kali ya Dewi Rengganis ini, kadang ke pendaki gitu kan. Dan selain memiliki daya tarik khas puncak gunung, di Rengganis juga terdapat situs peninggalan zaman purbakala nih, berupa teras berundak yang terdiri dari 3 komplek area dengan 5 bekas bangunan di dalamnya. Dan reruntuhan bersejarah itu dipercaya sebagai bekas reruntuhan kerajaan Dewi Rengganis itu, Ca. Nah, yang pastinya ya, Kinca mau bilang nih ke MC Fran, kalau misalnya kamu mau hiking tetap hati-hati, apalagi di sana memang bersejarah banget ya Tan. Betul, jadi nggak boleh sembarangan juga untuk bersikap. Dan jangan lupa juga tetap jaga kebersihan. Tuh, lihat, pemandangannya udah cantik, tempatnya udah cantik. Jadi jangan sampai nih dirusak sama tangan-tangan yang nggak bertanggung jawab, oke? Kalau jalan-jalan, Cak, harus banget wajib buat nyobain setiap kuliner yang ada di daerah. Pastinya dong Tan, jangan sampai kelewatan ya, udah jauh-jauh ke sini nggak nyobain kulinernya. Aduh, sayang banget deh. Makanya nih sekarang mumpung kita MC Friends sekarang lagi ada di Situ Bondo, kita mampir yuk buat menikmati salah satu kulinernya, namanya nasi karak. Apa tuh Tan? Nah, nasi karak ini berasal dari bahasa warga setempat, yaitu nasek yang dalam bahasa Indonesia artinya nasi, dan karak yang berarti bekas nasi atau kerak ya, kerak dari nasi yang udah dikeringkan. Nah, penyajian nasek karak ini cukup sederhana, Cak, yaitu nasi berbahan karak ini ditanak seperti nasi putih pada lazimnya. Terus ditaburi parutan kelapa yang telah dibalur dengan sedikit garam untuk penyedap. Dan lauk utamanya adalah ikan tongkol atau cakalang yang telah diolah, kemudian disuir tipis. Terus kadang juga ada nih irisan tahu yang telah dimasak sebagai pelengkap. Jadi nasinya itu kayak nasi yang dikasih parutan kelapa, tau gak sih, jadi gurih-gurih gimana jadi gurih gitu. Gimana gitu ya. Iya. Apalagi ditambah sama cakalang itu ya. Aduh, nikmat banget nih MC Makin Friend. mantap, apalagi sama sambelnya tuh. Kalau mungkin ada yang suka pedes-pedes ya kan, sambel emang gak pernah ketinggalan sih dalam setiap sajian makanan Indonesia ya. Bener, kayaknya kalau misalnya nggak ada sambal tuh nggak nikmat ya Tan. Betul sekali. Nah, ini dia MC Friend. Tadi kan kita udah lihat tuh nasinya dicampur dengan parutan kelapa yang memang sudah diberi garam sedikit ya, biar tambah gurih. Betul sekali. Jadi nasinya udah gurih, ditambah sama lauknya yang gurih juga. Wah, mantep dong tuh ya. Ayo, buruan kita makan aja yuk. Yuk, lapar nih. Sate. Mbak, sate, Mbak. Sate dong, Mbak.
Tapi adanya sate lalat, Mbak. Mau, Mbak? Lalat di sate? Emang ada? Ada, Mbak. Ini nih Mbak. Kudu dicoba, Mbak. Aduh, mantep ini ya. Itu apa sih, Pak, yang lagi dikipas-kipas? Tusukannya aja yang kelihatan, saking kecilnya tuh daging. Emang bener-bener sih Bapak Jadi ini ya. Ini memang keunikan yang ada di situ Bondo ya, Tan. Namanya sate lalat. Jadi bukan lalat yang di sate, tapi itu adalah daging ayam yang memang dipotong kecil-kecil. Jadi dibilangnya tuh kayak lalat karena saking kecilnya, Ya Tan. ampun, Bapak kurang kerjaan banget sih, Pak. Itu nusukinnya kan capek yang gede-gede. Ini malah dikecil-kecilin lagi. Biar tambah banyak kali ya. Oh, tambah banyak ya. Cuannya biar tambah banyak. Tetep ya cuan. Kalau dilihat nih, Cak, potongannya emang kecil-kecil banget. Jadi mungkin cocok nih buat yang pengen diet. Ya kan? Kalau misalnya iya orang juga. kan ngerasa kalau misalnya lagi diet satu tusuk aja ngerasanya dosa besar gitu ya. Kalau ini satu tusuknya nggak bikin Nggak berdosa bersalah. ya. Baru satu tusuk kecil, tenang saja. Gitu. Jadi cocok nih pas buat dateng di sini. Ini untuk sate lalat ini MC Friends bisa ditemukan di pinggir-pinggir jalan dan nggak susah ya nyarinya. Jadi bisa lah. Ya, salah satunya adalah Warung Ngokos ya. Betul, ini adalah salah satu tempat yang bisa kamu pilih untuk mencoba sate lalat khas situ Bondo. Waduh, mantep banget deh. Waduh, ini ya memang kalau ngomongin wisata alam, Jawa Timur itu adalah salah satu tempatnya. Nih kayak tadi di situ. Di situ Bondo. Iya kan? Aku mau ke Taman Nasional, udah ke situ aja. Ya, ke situ Situ aja Bondo. Taman Baluran Nasional ya. Baluran. Nasional Baluran ya, MC Bener. Friend. Terus juga kita udah jalan-jalan ke Puncak Rengganis ya. Itu keren banget, indah banget buat MC Friend yang hobi hiking. Mendaki. Cocok ya, tapi tetap harus hati-hati ya, Betul Tan. sekali. Tapi tadi kita juga mencoba salah satu kuliner namanya sate lalat. Aduh, tadi tuh yang gue bayangin sate lalat itu adalah lalat yang di sate. Ternyata bukan ya. Mohon maaf nih, kalau lalat di sate gosong Bu. Kan? Yang ada diare. Iya, tapi tenang aja, sate lalat ini ternyata adalah salah satu kuliner atau sate yang dibikin dari daging-daging biasa sebenarnya. Ya, dari daging ayam tapi dipotong kecil-kecil. Itu nikmat banget MC Frank. Jadi harus kudu nyobain ya. Jadi kayaknya cocok buat yang diet gitu kan, biar gak ngerasa bersalah, jadi dikecil-kecilin Kecil-kecil gitu. ya, tahu-tahu gede aja porsinya. Nah, itu yang lebih bahaya sebenarnya ya. Ya udah kalau gitu, Cak, tadi kita udah ke pantai juga, udah ke air Gunung terjun juga. gunung, semuanya kita datengin. Semuanya tadi kita udah menjelajah ya ke Betul. situ Bondo dan juga Bondowoso. Semoga bisa menjadi rekomendasi MC Frank ketika liburan ke sana. Aduh, jalan-jalan deh langsung Healing kita. healing biar nggak stres ya kan, habisin duit ke sana nanti stres lagi, healing lagi. Healing lagi. Aduh, jangan dong ya. Ya udah kalau gitu, Cak, kita tadi udah jalan-jalan ke situ Bondo, terus ke Bondowoso. Bondowoso. Kira-kira nanti bakalan ke kota mana lagi ya? Makanya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu nggak ketinggalan episode yang ada di Zona Khatulistiwa. Oke. Kija Bakti pamit. Intan Berliana juga pamit. Thank you banget udah jalan-jalan hari ini. Ketemu lagi di Zona Khatulistiwa Khatulistiwa, berikutnya. Bye-bye.